Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah ekonomi syariah online di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Materi yang akan disampaikan kali ini yaitu mengenai aspek produksi. Nah, dalam aspek produksi, di sini nanti kita akan bahas beberapa pembahasan. Oke, namun sebelumnya jangan lupa ya like dan subscribe. Oke. Aspek produksi. Nah, beberapa hal yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai perencanaan produk, perencanaan fasilitas, pengendalian produksi, desain produk dan jasa. Nah, tadi adalah beberapa subtema yang akan kita bahas dalam aspek produksi. Oke, next ya. Yang pertama yaitu tentang perencanaan produk. Sebenarnya perencanaan produk itu apa? Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti hasil dari keputusan awal mengenai jenis dan macam produk yang akan diciptakan sampai produk diperkenalkan ke pasar. Nah, itu yang disebut dengan perencanaan produk. Nah, sebelum kita merencanakan produk, kita harus menentukan terlebih dahulu jenis produk apa yang akan kita buat gitu ya dalam usaha kita. Nah, jenis produk itu ada dua macam. Yang pertama, ada produk yang berupa benda fisik atau benda berwujud dan ada produk yang tidak berwujud. Nah, yang bagaimana itu ya? Nah, produk yang berupa benda fisik atau benda berwujud, contohnya ada rumah, ada mobil, ada HP, ada perhiasan dan sebagainya yang lain, oke? Kemudian produk yang tidak berwujud biasanya disebut jasa ya. Nah, jasa ini bisa dalam berbagai bidang seperti konsultan manajemen, ada jasa penyewaan, jasa transportasi, ada wahana seperti hiburan anak-anak, Dufan, TMI dan sebagainya itu ya. Jadi ada bentuk-bentuk usaha atau jenis-jenis yang bisa kita kenal. Lalu, mengapa perencanaan itu penting? Nah, kita juga harus tahu ini dasarnya ya. Kenapa perencanaan produk itu penting? Kenapa suatu perencanaan itu dalam suatu usaha itu penting? Karena bisnis yang baik itu bermula dari perencanaan yang baik pula. Ingat ya. Jadi, tanpa adanya perencanaan yang baik, suatu bisnis tidak mungkin bisa dijalankan dengan baik pula. Rencana bisnis yang baik itu dimulai dari rencana produk yang bernilai jual. Nah, jadi kita juga harus pintar-pintar nih menentukan jenis produk mana yang kira-kira jika nanti kita pasarkan, kita kenalkan ke masyarakat itu memiliki nilai jual dan bisa menarik minat masyarakat atau konsumen seperti itu. Kemudian rencana produk itu digunakan sebagai acuan membuat rencana dan evaluasi bisnis. Nah, jadi ketika nanti kita sudah menentukan jenis produk kita, sudah kita buat perencanaan sedemikian rupa yang baik, nah kita nanti bisa membuat evaluasi. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Lalu, jenis sudah nih. Sekarang gimana ya caranya membuat rencana produk yang mudah dan baik gitu. Nah, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, ada beberapa dasar nih ya sebenarnya yang pada umumnya bisa kita lakukan untuk merencanakan produk yang sudah disesuaikan dengan jenis usaha yang memang sudah kita tentukan sebelumnya. Misalnya saja kita mau membuat produk makanan gitu ya, atau yang lainnya lah terserah. Nah, itu
Kemudian yang kita harus lakukan itu adalah menentukan logo dan mutunya dulu ya. Nah, jadi biar produk itu mudah dipahami oleh mudah diingat seperti itu. Menentukan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas suatu perusahaan. Sedangkan moto merupakan serangkaian kata-kata yang berisi misi dan visi perusahaan dalam melayani masyarakat. Nah, ini yang bagaimana ya kalau ketika harus membuat logo dan moto itu. Yang pertama, itu harus memiliki arti yang positif ya. Terus harus menarik perhatian. Dan yang ketiga adalah mudah dipahami. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini saya berikan contoh logo dan moto di produk beberapa makanan. Nah, di sini ada dodol. Nah, di situ dibuat semenarik mungkin itu ya. Nah, logonya seperti itu, dibuat berwarna-warni biar konsumen tuh ingat. Nah, jadi melihat istilahnya melihat covernya aja sudah tertarik gitu ya, karena sudah menarik. Nah, gitu. Dan mudah diingat. Dodol sirsak, sekali coba pasti ketagihan. Nah, udah diingat kan ya. Terus ini ada lagi tepung beras Cianjur asli karya tani. Nah, di sini dikasih logo Pak Tani. Nah, di situ ada kalimat asli karya tani. Dibuat semenarik mungkin gitu ya. Agar mudah diingat orang dan menarik perhatian. Dan ada beberapa contoh yang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah menciptakan merek. Merek untuk produk kita. Merek merupakan suatu tanda bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering diartikan sebagai nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi. Faktor yang harus diperhatikan untuk merek itu mudah diingat, terkesan hebat dan modern, memiliki arti, menarik perhatian seperti tadi contohnya tepung beras Rosben kayak gitu. Gambarnya bisa bunga dan sebagainya itu agar mudah diingat, kesannya bagus, artinya menarik, menarik perhatian dari segi warna dan sebagainya seperti itu ya. Kita buat merek sedemikian cantik ya, agar konsumen itu tertarik. Kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan kemasan. Nah, setelah logo, mutu, merek didesain demikian bagusnya, kemudian kita berupaya untuk mendesain kemasan dari produk kita ini agar terlihat apik gitu ya. Nah, menciptakan kemasan itu adalah merupakan pembungkus dari suatu produk tadi. Syaratnya bagaimana? Nah, kita harus memperhatikan nih kualitas kemasannya. Kalau bisa yang jangan mudah rusak, jangan mudah luntur tulisannya, sebagainya. Bentuk ukurannya, desainnya itu juga harus menarik. Jangan tulisannya kecil-kecil seperti itu ya. Jadi nggak terbaca sama konsumen. Warnanya juga menarik seperti tadi dodol sirsak gitu ya. Dibuat berwarna-warni ya. Setidaknya orang melihat itu tuh sudah melihat kemasannya gitu ya. Nah, itu tuh sudah tertarik untuk mengambil atau membeli kayak gitu ya. Walaupun belum tahu ini dalamnya rasanya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keputusan label. Merupakan suatu yang diletakkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Hal-hal yang penting yang diperhatikan dalam label dalam kemasan. Nah, ini contohnya nih adalah siapa yang membuat. Di situ harus jelas siapa yang membuat. Misalnya ini ada PT bla bla bla. Di mana dibuatnya? Ini ada tulisannya misalnya di Bandung, di Cilacap atau di Temanggung atau di Jogja atau di Kudus dan sebagainya gitu ya. Kapan dibuat? Nah, di sini juga harus tertera tanggalnya biar tahu kadaluarsanya sampai kapan. Nah, kalau ada ditulis cara penggunaannya atau cara pemakaiannya itu juga harus jelas kalau bisa. Informasi lain yang diperlukan misalnya bisa ditambahkan diterapkan nomor telepon. Nah, agar misalnya orang tuh mudah ketika ingin melakukan pemesanan. Nah, misalnya oh ini dodolnya punya siapa? Oh ternyata di sini ada CP-nya. Oh kok enak ya. Jadi saya ingin coba untuk memesan ke sini langsung kayak gitu. Mungkin lumayan atau misalnya bisa saya jual kembali dan sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan tambahan informasi jika memang itu diperlukannya, tapi tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti itu. Nah, di sini tadi
Ini ada sedikit contoh nih, ada tepung tapioka. Ini nama mereknya, tepung tapioka. Mereknya adalah Rose Brand. Rose Brand ini adalah salah satu tepung ya, tepung kanji. Di sini ada label, terus ada kemasannya dibuat menarik seperti ini, Rose Brand dengan gambar label bunga seperti itu. Di sini juga ada nih sedikit moto dan tambahan kualitas istimewa. Bla 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 bla, maaf tidak agak terbaca. Ini akan apa? Konsumen ini tertarik ya dan minat untuk membeli ya. Dan sepertinya ini salah satu merek yang cukup terkenal di masyarakat ya dan familiar untuk di kalangan masyarakat baik menengah ke bawah ataupun menengah ke atas ya. Nah, itu adalah tadi beberapa tahapan yang perlu diperhatikan ketika kita merencanakan produk. Yang selanjutnya, nah setelah tadi kita sudah menentukan jenis produk apa yang mau kita buat, kemudian kita buat perencanaan produk sedemikian apik dan terperinci ya tentunya agar nanti diharapkannya bisa mampu menarik minat konsumen dan memiliki nilai jual yang baik gitu ya dan yang memuaskan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita pikirkan ini adalah perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas ini dilakukan setelah perencanaan produk selesai dilakukan. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, dalam salah satu aktivitas di perencanaan fasilitas itu ada yang disebut dengan perencanaan lokasi. Karena perencanaan lokasi yang baik untuk ketika nanti kita memperkenalkan produk atau usaha yang akan kita perkenalkan ke masyarakat, ini akan menjadi salah satu fasilitas yang tentunya nanti akan memuaskan konsumen juga. Nah, jadi ini kita harus memperhatikan juga tentang lokasi. Lalu bagaimana perencanaan lokasi itu? Nah, di sini menurut Fendi Ciptono memiliki tempat atau lokasi fisik untuk menunjang fasilitas usaha yang baik itu sangat diperlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor. Kenapa perlu pertimbangan yang cermat? Karena salah satu perencanaan lokasi ini bisa menjadikan penunjang kepuasan fasilitas bagi konsumen terhadap produk yang akan kita perkenalkan nanti. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, aksesnya. Lokasi yang dilalui itu kalau bisa itu yang mudah dijangkau sarana transportasi umum gitu ya. Nah, kenapa seperti ini? Nah, karena ketika nanti ada misalnya konsumen atau pembeli yang membawa mobil gitu ya misalnya ya, kok lokasinya ini di gang sempit dan susah masuk, terkadang orang tuh males untuk mampir. Misalnya lagi saya contohkan di belokan, biasanya kan ada itu tempat usaha yang berada di perempatan dan pas banget di belokan itu ya. Jadi itu akan menyusahkan itu untuk konsumennya. Terkadang jika dia ingin mampir kayak gitu yang dekat dengan lampu merah. Wah, itu terkadang itu membuat orang itu agak berpikir dua kali untuk mampir karena memang susah ya seperti itu. Yang selanjutnya itu visi visibilitas. Nah, visibilitas di sini adalah maksudnya lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal. Nah, maksud visibilitas itu seperti itu ya. Jadi kalau bisa tempat lokasi usaha yang akan kita perkenalkan ke masyarakat itu juga yang bisa enak dilihat atau mudah dijangkau oleh konsumen seperti itu ya. Yang memang di situ adalah jalan umum, jalan yang ramai, jalan yang sering dilalu lalang oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa tahu, oh itu ada tempat baru, ada tempat usaha baru, wah menarik ya seperti ini ya, seperti ini ya, seperti itu. Kemudian lalu lintas traffic. Ini menyangkut dua pertimbangan. Yang pertama, banyaknya orang yang lalu lalang. Seperti yang tadi ya, bisa ada kesinambungan dengan visibilitasnya. Bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya bullying atau keputusan pembelian yang sering terjadi spontan tanpa perencanaan dan atau tanpa melalui usaha-usaha khusus ya tadi seperti yang saya sudah jelaskan.
Nah, jika tempat itu di dekat jalan utama dan mudah untuk dilihat orang yang biasanya berlalu lalang di situ, ya terkadang kita tidak perlu iklan khusus, itu orang sudah secara spontan itu melihat, oh itu ada usaha baru ya, wah enak nih kayaknya dicoba dan sebagainya seperti itu. Yang kedua yaitu kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga jadi hambatan. Nah, tapi terkadang jika tempat itu terlalu padat atau tempat yang terlalu jalan yang terlalu sering adanya macet, nah itu bisa jadi pertimbangan bagi konsumen ya, karena wah sudah macet, nah itu ternyata ada usaha baru tapi kok males ya, itu juga perlu dipertimbangkan oleh produsen ya untuk menentukan lokasi. Nah, tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini juga terkadang menjadi pertimbangan yang penting bagi produsen untuk menarik minat konsumen. Nah, terkadang konsumen itu juga berpikir ya, ketika mau mampir ke rumah makan, tapi ternyata tidak punya apa namanya tempat parkir yang luas. Nah, jadi kadang sok males gitu ya. Ya, jadi ada ya tempat yang biasa saja mungkin ya dari segi kualitas rasa dan sebagainya atau dari uh, pertimbangan yang lainnya itu tidak menarik, tapi tempat parkirnya luas. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan bagi konsumen untuk sekedar menengok usaha tersebut atau mampir dan sebagainya. Itu jadi bisa jadi pertimbangan-pertimbangan tertentu bagi produsen seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, menurut Vandity Cipto juga ada beberapa faktor tambahan yang perlu diperhatikan seperti ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari. Nah, sebelum kita menentukan lokasi, tempat mana yang akan kita jadikan usaha itu kita juga perlu mempertimbangkan ya. Apakah tempat itu cukup ketika nanti usaha kita sudah berkembang berkembang lebih eh, ya berkembang dengan baik gitu ya, jadi konsumennya juga baik, itu jika kita ingin melakukan perluasan itu apakah tempatnya cukup atau tidak. Nah, itu juga kita perlu dipertimbangkan seperti itu ya, jadi tidak akan ada timbul problem di kemudian hari. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat penting ya. Daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan. Seperti misalnya restoran, rumah makan yang berdekatan dengan daerah pondok, asrama, mahasiswa, kampus, sekolah, perkantoran, dan sebagainya. Ini juga harus diperhatikan. Karena lingkungan akan mempengaruhi. Nah, biasanya kalau rumah makan itu cari di dekat-dekat yang ramai akan mahasiswa, ramai akan perkantoran dan sebagainya. Karena apa ya? Yang biasanya akan jadi tujuan utama bagi para mahasiswa, pegawai dan sebagainya untuk mencari makanan gitu ya, selain yang memang sudah disediakan atau sudah yang sudah tersedia di dalam kantor atau dengan usaha-usaha yang lain gitu ya. Itu lingkungan juga sangat mempengaruhi. Jadi perlu dipertimbangkan dengan baik seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita next. Nah, yang selanjutnya adalah pengendalian produksi. Tadi jenis sudah, rencana produk juga sudah dibuat secara matang, kemudian perencanaan fasilitas dengan aktivitas penentuan lokasi yang baik juga sudah dilakukan. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah pengendalian produksi. Nah, kenapa penting pengendalian produksi ini? Nah, rencana produksi itu disusun jika tanpa didasarkan adanya pengendalian terhadap pelaksanaan tersebut, nanti ujung-ujungnya itu usaha yang kita jalankan tidak bisa di-manage dengan baik atau bisa jadi malah kacau gitu ya. Hal tersebut disebabkan karena rencana yang dibuat berdasarkan perkiraan itu bisa saja meleset sesuai dengan rencana awal. Karena kita tidak tahu ya seperti itu. Jadi kita perlu namanya pengendalian. Karena itu, meskipun rencana telah dibuat sebaik mungkin, tujuan manajemen tidak akan dapat dicapai tanpa adanya program pengendalian yang efektif.
Tetapi suatu perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan semua persyaratan di atas akan dapat mempermudah program pengendalian. Nah, kenapa? Karena semua sudah tersusun dengan rapi dan baik. Pengendalian produksi ini mungkin diadakan untuk setiap tingkat manajemen bergantung kepada kebutuhan pabrik. Biasanya pengendalian produksi terdapat di tingkat yang sama seperti engineering atau pimpinan, senior dan sebagainya, pembelian dan personalia. Nah, di sini nanti ada perbagian yang ditugaskan untuk mengendalikan produksi di unitnya masing-masing seperti itu. Nah, hal ini dilakukan tadi agar perencanaan yang tadi kita buat itu bisa dikontrol dengan baik. Nah, jadi jika nanti ada yang meleset atau yang kurang sesuai dengan rencana awal itu bisa segera diperbaiki. Nah, gitu. Oke, ada beberapa aktivitas dalam pengendalian produksi. Nah, pada aktivitas dalam pengendalian produksi itu ada 5 tahap yang bisa kita lakukan atau yang bisa dicoba lakukan. Yang pertama adalah mengukur realisasi dari rencana produksi. Realisasi ini adalah tadi ya hasil dari output atau hasil dari produk yang sudah kita buat tersebut. Nah, dalam aktivitas tersebut, hasil perencanaan produk tersebut, produksi tersebut dicatat kalau bisa ya. Nah, apakah sudah diukur atau dirancang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal. Nah, kemudian membandingkan realisasi dengan rencana produksi. Nah, kemudian tadi hasil pencatatan yang sudah kita tulis itu, nah misalnya kemasannya, labelnya dan sebagainya itu sudah kita catat apa sudah sesuai apa tidak. Kemudian kita bandingkan dengan rencana target yang telah ditetapkan. Nah, gitu ya. Nah, misalnya ini apakah sudah selesai dalam waktu 1 minggu, 3 minggu, 5 minggu, sebulan dan sebagainya. Nah, itu kita teliti satu persatu. Kemudian setelah itu kita mencoba mengamati penyimpangan yang terjadi. Apakah ada penyimpangan yang terjadi? Nah, itu kita coba kelompokkan. Apakah penyimpangan itu termasuk ke dalam penyimpangan yang bisa ditoleransi atau termasuk ke dalam penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi? Penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi itu adalah penyimpangan yang terjadi karena proses produksi yang sedang berjalan memang betul-betul sudah menyimpang dari yang direncanakan, sehingga perlu diadakan tindakan-tindakan perbaikan. Contohnya, kita sudah berupaya untuk memilih bahan baku yang baik. Nah, tapi ternyata ketika proses itu masih ada banyak hasil produk itu yang mengalami kecacatan gitu ya saat proses produksi. Nah, itu kita memang benar-benar perlu melakukan perbaikan, ya, tindakan perbaikan segera gitu. Kita harus segera melakukan tindakan perbaikan agar hal itu bisa segera diatasi. Kemudian yang kedua adalah perbaikan yang masih bisa ditoleransi. Masih bisa ditoleransi. Maksudnya apa? Adalah penyimpangan yang bersifat semu yang terjadi karena faktor-faktor acak. Contohnya, barang bakunya itu belum sampai ke pabrik. Mungkin ada hambatan distribusinya. Nah, itu bisa kita toleransi ya karena mungkin ada beberapa masalah atau kendala di jalan dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya menganalisis sebab terjadinya penyimpangan. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, misalnya ada masalah distribusi. Barang bakunya itu belum sampai gitu ya. Kita harus segera tanya apakah di sana memang ada masalah untuk
pengirimannya atau ada masalah yang lain kayak gitu ya. Nah, itu harus segera kita tanyakan agar kita bisa segera menganalisis sebab penyebabnya dan bisa melakukan tindakan untuk mengatasi hal itu. Nah, ini ada di poin kelima. Nah, yaitu tersebut melakukan tindakan perbaikan. Setelah diketahui pasti apa sebab masalahnya, maka tindakan perbaikan ini dapat kita lakukan untuk menghilangkan penyebab tersebut dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dapat menyelesaikan masalah penyimpangan tersebut. Misalnya tadi distribusi itu kok ada masalah di jalan sehingga terlambat, itu mungkin kita bisa melakukan negosiasi. Apakah barang itu bisa diupayakan datang misalnya dengan toleransi 2 hari atau tidak dan sebagainya. Jika memang tidak, kita bisa coba untuk segera mencari pengganti yang lain. Kemudian seperti yang tadi ada cacat dalam proses pembuatan. Nah, itu kita harus segera mengatasi dengan menganalisis penyebabnya, atau mungkin ada mesinnya yang rusak atau memang ada yang error dan sebagainya. Itu harus segera kita analisis dan kita lakukan tindakan perbaikan secepat mungkin. Untuk apa? Tentunya agar kita bisa segera menghasilkan output atau barang yang akan segera kita perjualbelikan kepada konsumen atau yang segera kita perkenalkan kepada masyarakat atau konsumen nanti. Nah, yang selanjutnya adalah setelah runtutan tadi sudah kita lakukan semua, kita mencoba untuk memperkuat desain produk dan jasanya yang akan kita perkenalkan ke masyarakat atau konsumen tadi. Nah, pada dasarnya keberadaan organisasi produk jasa yang disajikan kepada masyarakat itu diharapkan adalah produk yang baik ataupun jasa yang baik. Karena produk yang baik dan jasa yang baik yang memang akan disajikan ke masyarakat itu adalah kunci keberhasilan yang utama untuk memiliki nilai jual dan bisa menarik perhatian atau menarik minat masyarakat nanti. Nah, kita bisa memfokuskan ini atau bisa melakukan finishing ya. Misalnya tadi jika memang kita mau mengeluarkan contoh ya, nih Honda gitu ya. Kita benar-benar harus memperhatikan mesinnya. Desain mesinnya itu kita harus benar-benar perhatikan ya. Karena memang ketika nanti sudah terjun di masyarakat, jika memang kita mau mengeluarkan Honda atau sepeda roda 2 gitu ya. Yang diperhatikan itu tentunya di masyarakat yang pertama adalah mesinnya. Desain mesinnya itu menarik atau enggak ya. Anak muda itu sering lihatnya dari situ dulu. Wah, ini motornya keren, mesinnya keren, desainnya itu seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau Intel ya chip komputernya, Microsoft supervisinya dan sebagainya. Nah, tujuan dari keputusan produk tentunya untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dan keunggulan bersaing di pasar ya. Fokus dari keunggulan bersaing itu adalah pembeda, inovasi. Nah, kalau bisa biayanya rendah tapi dengan kualitas yang baik kalau bisa, dan memiliki respon yang cepat atau tanggap terhadap minat dan kebutuhan masyarakat. Nah, pada dasarnya nih intinya dalam desain produk dan jasa yang baik itu kalau bisa yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan konsumen. Ya, seperti itu. Tentunya agar apa? Agar bisa memiliki nilai jual dan memiliki tingkat minat masyarakat yang tinggi terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Seperti itu. Ini saya contohkan salah satu ya. Toyota memberikan respon yang cepat terhadap pelanggan karena pada saat itu ternyata pelanggan itu baru membutuhkan yang namanya desain mobil yang memang memiliki mesin dengan kecepatan yang mumpuni. Nah, Toyota kemudian memberikan respon yang
cepat terhadap kebutuhan masyarakat tersebut dengan memberikan keluaran terbaru dengan desain mobil yang baik, yang memang dibutuhkan atau yang memang saat ini itu diminati oleh masyarakat dalam industri otomotif, yang kemungkinan bisa dikeluarkan atau bisa diupayakan itu selesai selama 2 tahun untuk dirilis dan diperkenalkan di masyarakat. Itu salah satu contohnya. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi kali ini mengenai aspek produksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi kali ini cukup bermanfaat untuk kalian semua. Silahkan dipelajari kembali dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Oke? Dan jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.